Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Carnoto SHUT MM IPM, Kepala UPT KPH Gunung Dako, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tugas pokok kami di KPH sebagai unit organisasi di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan PP 23 tahun 2021, yaitu pertama menyusun rencana pengolahan hutan, baik rencana pengolahan hutan jangka pendek maupun rencana pengolahan jangka panjang. Kemudian yang kedua, melaksanakan koordinasi perencanaan pengolahan hutan dengan pemegang izin berusaha, baik itu pemegang pinjam pakai kawasan hutan maupun pemegang berusaha pemanfaatan hutan lainnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang kehutanan, baik itu rehabilitasi hutan, fasilitasi perlindungan hutan, fasilitasi pembinaan kelompok tani hutan, fasilitasi investasi dengan pihak lain, dan kemudian juga adalah tugas pokok kami melakukan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengendalian terhadap perizinan berusaha yang ada di wilayah kerja KPH. Itu yang merupakan tugas pokok kami sesuai dengan amanat PP 23 pasal 123, mungkin demikian. Jadi berdasarkan rencana pengolahan hutan, wilayah kami ini sudah kita bagi menjadi blok-blok pengelolaan ya. Jadi secara spasial sudah kita petakan dalam dokumen. Pada hutan lindung ada blok inti, yaitu blok yang memang fungsi utamanya perlindungan, jadi tidak bisa dimanfaatkan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Kemudian juga ada blok jasa wisata alam dan lingkungan, ini yang diperuntukkan untuk pengelolaan atau pengembangan potensi wisata. Kemudian juga ada blok pemberdayaan, ini yang dikhususkan bagi masyarakat, tentu dalam bentuk perizinan nantinya adalah perhutanan sosial, jadi hak kelola kepada masyarakat diberikan 35 tahun, bisa diperpanjang 35 tahun lagi jadi sampai dengan 70 tahun. Kemudian juga pada hutan produksi ada juga blok perlindungan, ada blok pemanfaatan hasil hutan kayu, ada blok pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan blok juga wisata alam. Jadi secara keseluruhan 7 blok yang ada sudah kita buat dalam dokumen rencana pengolahan hutan itu sendiri. Tentu banyak hal yang telah kita lakukan ya, kami lakukan selama keberadaan kami di sini mulai 2017 sampai dengan 2021 saat ini, jadi hampir 5 tahun ini keberadaan KPH ini. Yang pertama terkait dengan pemberdayaan, kita telah memfasilitasi pemberian izin hak kelola kepada masyarakat itu di 6 kelompok, jadi di 6 kecamatan, mulai dari Toli-Toli Utara, kemudian kecamatan Dampal Selatan, kemudian Dampal Utara, kemudian juga di Dondo, di Lampasio, dan di Dako Pamean. Jadi semua kita pada blok pemberdayaan itu kita berikan hak kelola kepada kelompok masyarakat. Kemudian hal lain juga terkait dengan pemberdayaan, tentu dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Kita juga telah memfasilitasi pemberian alat sarana produksi, diantaranya alat pengolahan gula aren, kemudian gula semut, kopi, gitu, dan alat pengolahan genetri. Jadi merupakan salah satu potensi yang ada di Kabupaten Toli-Toli, itu buah genetri yang bisa dimanfaatkan untuk hiasan dan untuk pembuatan tasbih. Kemudian juga terkait dengan kegiatan rehabilitasi kami, karena bergerak sesuai kewenangan kami adalah di areal penggunaan lain, jadi di luar kawasan hutan, kami telah memfasilitasi pembangunan hutan rakyat di berbagai wilayah ya. Tentu pengembangan yang kita utamakan adalah pengembangan tanaman kayu dan buah-buahan campuran. Pada sekarang ini yang kita coba kembangkan adalah jenis tanaman balsa, di mana balsa ini adalah tanaman yang cepat tumbuh, jadi bisa sampai 2-4 tahun bisa dimanfaatkan hasilnya. Dan tentu kami juga menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka pemasarannya. Dalam hal ini kita membangun kerjasama MOU dengan pihak industri yang ada di Palu, ya, yang ada di Palu untuk bagaimana nanti hasil penanamannya itu sendiri dalam rangka pemanenannya bisa ada yang menampung, karena kekhawatiran selama ini masyarakat adalah begitu menanam panen tidak ada pasarnya. Itulah yang kita coba buatkan MOU antara masyarakat dengan pihak investor atau industri yang
mau mengambil hasilnya itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan kegiatan perlindungan hutan, tentu telah banyak yang kita lakukan. Jadi dari awal keberadaan kita sudah mengamankan kayu ya sudah ratusan kubik, dan diantaranya sudah 3 kali kita melakukan pelelangan, ya tentu di mana dananya nanti masuk ke kas negara. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain kita melakukan terkait dengan perambahan, karena tugasnya kita adalah lebih banyak kepada pencegahan ya, pencegahan dan persuasif. Tentu kami mencoba melakukan pemanggilan pelaku-pelaku, kita berikan pernyataan. Kemudian dalam rangka penegakan hukumnya ya, kami juga tentu dengan melibatkan Gakum yang merupakan tugas pokok utama mereka terkait dengan pengamanan hutan di kawasan hutan. Kita bersama-sama telah mencoba mengamankan kegiatan pertambangan ilegal ya, sampai dengan saat ini ya alhamdulillah sudah pada proses hukum, jadi sudah selesai yang ada di wilayah Toli-Toli terkait dengan kegiatan-kegiatan pertambangan ini. Mungkin demikian beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan hasil kerja kami. Tentu di luar hal-hal yang lain tentu masih banyak yang telah kita lakukan, tapi pada prinsipnya karena seiring dengan tupoksi saat ini kami lebih banyak pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan hutan. Karena tupoksi kami terkait rehabilitasi, pemberdayaan dan pengamanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, turunannya PP 21 2021 tentang penyelenggaraan perhutanan, bahwa kewenangan-kewenangan KPH lebih banyak bergerak di areal penggunaan lain di luar kawasan hutan. Ini terkait kawasan hutan ya, sungguhnya kawasan hutan itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama kawasan hutan konservasi, itu yang terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, taman buru, taman wisata, taman nasional. Nah itu pengelolaannya masih pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian di tiap daerah, di tiap provinsi dibentuk balai-balai, ada balai konservasi sumber daya alam, balai taman nasional. Itu yang mengelola terkait dengan kawasan hutan konservasi. Kemudian yang kedua kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang lalu, kewenangannya berada pada pemerintah daerah ya. Kemudian seiring dengan adanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, nah ini kewenangannya menjadi abu-abu, sungguhnya menjadi samar. Kenapa? Karena kewenangannya di Undang-Undang 2014 itu pada daerah, tetapi di 2020 di Undang-Undang 11 itu daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi ataupun KPH secara kewenangan berdasarkan PP itu banyak bergerak di APL, areal penggunaan lain. Jadi terkait dengan kewenangan perlindungan hutan, tata hutan, kemudian juga rehabilitasi hutan, pemanfaatan hutan, semua tetap berada pada pemerintah pusat, dalam hal ini melalui balai-balai yang ada di provinsi. Jadi murni kewenangan kami di KPH ini adalah kegiatan rehabilitasi, perlindungan, kemudian juga pemberdayaan berada pada areal penggunaan lain ya, yang berarti di luar wilayah kawasan hutan itu sendiri. Dengan melihat kewenangan itu ada pada pusat Pak, sedangkan objeknya itu ada di daerah. Ketika ada illegal logging, ada perambahan, ada pertambangan liar yang berkaitan semua dengan perusakan hutan. Apa yang bisa dilakukan Pak ketika kewenangan ini kewenangan pusat? Sebenarnya harapan kami, kan ada istilah namanya tugas pembantuan ya. Kalau di kementerian itu ada tugas pembantuan atau ada konsentrasi. Jadi kewenangannya di pusat, tapi bisa diperbantukan ke daerah. Tapi dengan catatan tentu ada surat penugasan dari menteri kepada gubernur. Surat penugasan itulah diiringi dengan anggaran. Ya. Contoh, upaya setiap tahun sebelum 2014 lalu ada istilah dana dekonsentrasi, ada dana tugas pembantuan, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang berada di dalam kawasan hutan. Tetapi sampai saat ini yang kondisi sekarang memang tidak ada, sehingga kami tentu APBD kami tidak bisa masuk ke dalam kawasan hutan. Ya karena kalau masuk ya otomatis nanti temuan di pemeriksa ya. Jadi selama ini tugas kami lebih banyak kepada sosialisasi atau persuasif, kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan lain tentu kita laporkan kepada yang punya tugas ya. Contoh kasus terkait dengan pengamanan hutan kita laporkan ke Balai Gakum, kemudian terkait dengan pemanfaatan hutan di sana ada balai
pengolahan hutan produksi, kemudian terkait dengan kegiatan rehabilitasi di sana ada balai pengelolaan das Palu Poso. Jadi sifatnya kami adalah fasilitasi. Jadi sesuai kewenangan kami hanya memfasilitasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain ya kami siapkan lahannya. Artinya kita memfasilitasi, tugasnya fasilitasi adalah bagaimana proses itu menjadi mudah. Jadi itu yang menjadi tugas kami. Jadi penganggarannya tidak di kami, gitu ya. Kegiatannya juga kami tidak lakukan, tapi kami membantu prosesnya bagaimana supaya kegiatan dalam kawasan itu menjadi mudah. Jadi kewenangannya tetap kalau kita lihat dari PP ini sendiri, ya berarti di pemerintah pusat. Ya tentu kami melihat aturan Undang-Undang 2014 ya, Undang-Undang 23 2014 itu adalah Undang-Undang pemerintah daerah, di mana di situ ada pembagian kewenangan pusat, kemudian provinsi, kabupaten. Itu lebih bagus kalau menurut kami karena di sana jelas pendelegasiannya. Sementara di Undang-Undang 11 2020 itu tentang Cipta Kerja, nah, di situ menggugurkan Undang-Undang 23 2014 sendiri, sehingga kami sama dengan sebetulnya kalau ada istilah, kalau dulu kriminalisasi KPH, sekarang kriminalisasi KPK. Jadi tugas pokok kami memang lebih berkurang dan hilang, dan lebih banyak kita tadi bergerak di luar kawasan. Sementara untuk di dalam kawasannya ya, harusnya kan perkuat aparat pusat di daerah atau berikan tugas pembantuan gitu, kepada daerah, sehingga kami bisa melakukan kegiatan atas dasar penugasan dari menteri kepada gubernur. Luas areal yang menjadi tanggung jawab dan personil yang ada itu bagaimana? Luas areal kami sesungguhnya secara keseluruhan yang berdasarkan dokumen RPHJP yang ditetapkan sebelum Undang-Undang 11 yaitu 171.000 hektar kurang lebih itu. Kemudian kalau kita hitung perbandingan dengan tugas kami kalau waktu sebelum Undang-Undang 11 pengamanan hutan itu masih di kami, ya hitungannya sekitar 38 harusnya tenaga pengamanan kami. Tapi saat ini kondisi kami, tenaga pengamanan hutan kami, Polhut kami ya 8. Jadi sesungguhnya keseimbangan itu tidak ada. Cuma untungnya kan karena kewenangannya sekarang di APL otomatis jadi lebih ringan gitu loh. Jadi tinggal kita itu adalah bagaimana kalau ada kejadian kita melaporkan. Jadi bukan lagi kita melakukan tindakan penegakan hukum gitu. Jadi sesungguhnya satu sisi dengan undang-undang ini kita lebih mudah. Nah, tapi ya dari sisi tugas pokok, tapi dari sisi beban moral tanggung jawab kita selaku rimbawan tentu kita jadi ya lebih berat sesungguhnya. Kita mau melakukan tapi kita tidak bisa melakukan, itu banyak hal ya. Ini khususnya terkait dengan pembiayaan, karena di pembiayaan itu jelas ya sudah sangat jelas. Jadi bagaimana kita itu melakukan pembiayaan itu sesuai dengan kewenangan. Apabila kita membiayai suatu hal di luar kewenangan kita, ya sudah pasti nanti pertama di sisi asistensi tidak akan disetujui. Kalau kita maksa nanti di pemeriksaan, di audit ya pasti akan jadi temuan. Sehingga apa yang kita anggarkan itu adalah apa yang menjadi kewenangan kita. Itu sisi penganggarannya. Ya harapan kami tentu kami ini kan di lapangan ya, organisasi di tingkat tapak. Tentu selaku pelaksana dari regulasi, dari aturan gitu. Apapun aturannya kita laksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan harapan keinginan kita laksanakan. Ya tentu harapan kami kepada yang membuat aturan ya regulasi ya harus pertimbangkan juga kondisi di wilayah masing-masing, kemudian juga tentu menjaring masukan. Jadi mungkin perlu dulu istilahnya konsultasi publik, menjaring masukan dari tingkat tapak, pelaku-pelaku petugas-petugas di tingkat tapak, sehingga memang aturan yang dibuat itu memang sesuai dengan kondisinya ya. Jadi kalau umpamanya aturan yang memang dibuat di atas tidak melibatkan atau tidak menjaring konsultasi publik atau aspirasi dari lapangan, akhirnya ya kondisinya tentu akan tidak bagus lagi. Artinya dalam hal ya seperti kondisi sekarang, artinya ada dua opsi tinggal. Pertama penguatan personil pusat di daerah gitu ya. Yang kedua ya pemberian tugas pembantuan kepada daerah gitu, supaya tetap kondisi kawasan hutan, lingkungan bisa terjaga dengan baik, orang bisa bekerja menggunakan kewenangannya, ya, bisa membiayai kegiatan sesuai dengan kewenangannya, dan harapannya yaitu karena kalau kondisi sekarang, ya, kalau seandainya kita mau lepas tangan ya bisa aja.
karena di situ kan aturan itu jelas ya. Kita ini bekerja berdasarkan aturan. Kalau aturannya tidak memerintahkan A, masa kita melakukan A? Gitu. Otomatis ada kejadian kita tidak bisa disalahkan karena kita bekerja dengan aturan. Itu harapan-harapan kami. Ya semoga ya ke depan bagaimana ada apakah penilaian ulang lah atau pencermatan ulang lah sehingga regulasi ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar dalam rangka tujuan utama pembangunan kehutanan itu adalah masyarakat sejahtera dan hutan itu lestari bisa tercapai di semua wilayah, khususnya di Sulawesi Tengah ya, umumnya di seluruh Indonesia tentu. Terkait tambang ilegal di Toli-Toli, sungguhnya dari awal itu yang kami identifikasi di awal di Toli-Toli itu ada 3 lokasi ya. Pertama di Desa Oyom, itu pertambangan tembaga, kemudian di Janja, ya, di Janja itu 2 lokasi pada awalnya. Kemudian kami sudah melakukan tindakan yang Oyom kita menyurati secara tertulis. Pada saat itu ada alat berat 2 di situ, kemudian di Janja juga di 2 lokasi ya waktu itu kita surati secara tertulis supaya segera keluar dari kawasan hutan. Tindak lanjut dari surat kami di 2 lokasi yang di Oyom keluar. Artinya ya alhamdulillah tanpa penindakan, kemudian yang di Janja atas juga keluar, sisa yang di Janja bawah tidak keluar. Kemudian kami tentu menghubungi pihak Gakum untuk bekerjasama mengamankan dan didapat 1 unit alat sudah kita keluarkan dan proses hukum. Jadi sungguhnya untuk di wilayah Toli-Toli sekarang ini kondisinya sudah clear dari kegiatan pertambangan ilegal. Akan tetapi kegiatan pertambangan ilegal yang ada dari Toli-Toli ternyata keluar memang dari wilayah Toli-Toli tapi masuk di wilayah lain ya, itu jadi banyak di wilayah Kabupaten Bol di Kokobuka. Jadi tetap saja kalau hitungannya masih wilayah Sulawesi Tengah, akan tetapi di wilayah pengelolaan saya sungguhnya sudah tidak masuk lagi di wilayah pengelolaan saya. Cuma memang jalan masuk, akses masuknya terkait dengan alat-alat berat masuk dari wilayah Toli-Toli, dalam hal ini masuk di wilayah hak kelolanya PT Sentral Pitu Lembah. Terkait dengan kegiatan perlindungan hutan ya, perlindungan hutan itu sebetulnya dibagi ya. Yang seperti di PP 23 itu pasal PP 23 tahun 2021 itu pasal 248 bahwa untuk kawasan hutan kewajiban perlindungan dan pengawalan hutan itu berada pada pemerintah pusat, dalam ini KLHK. Kemudian untuk di luar kawasan hutan itu kewajibannya pada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur yang tentunya adalah tangan kanannya gubernur, dinas kehutanan dan kami UPT-nya. Kemudian untuk wilayah pengelolaan yang diberikan izin pengelolaan, apakah itu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tambang, kemudian izin berusaha untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, kewajiban pengamanannya adalah pada mereka yang diberikan izin itu sendiri. Jadi kalau punya izinnya tambang, ya dia wajib mengamankan arealnya. Kalau dia izinnya izin pemanfaatan kayu, dia wajib mengamankan arealnya. Gitu. Apabila tidak ada tenaga di kegiatan di perusahaannya, ya dia bisa saja bekerja sama dengan pihak-pihak lain, apakah dengan Gakum, dengan kami KPH, dengan kepolisian dan sejenisnya. Tetapi secara umum kewajibannya adalah di pemegang izinnya itu sendiri untuk mengamankan wilayahnya. Yeah. Terkait dengan kegiatan penambangan, ya, sebetulnya kegiatan penambangan itu dilakukan di luar wilayah izin. Jadi kegiatan itu di luar, jauh dari wilayah izinnya. Cuma akses masuknya yang melalui ya. Kalau kegiatan di luar, kalau di dalam sudah pasti nanti akan ditegur ya. Kalau di dalam sudah pasti ya, tidak akan berani lah perusahaan itu. Cuma ini wilayah izinnya tentu. Kami juga karena selaku pengelola ya wajib berkoordinasi di dalam salah satu tupoksi kami adalah melakukan koordinasi dengan pengelola kawasan hutan yang lainnya. Tentu dalam hal ini terkait dengan adanya kejadian penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bol yang jalannya melalui wilayah kelola perusahaan yang ada di wilayah kami, ya kami menyurati supaya lebih giat lagi melakukan pengamanan hutan ya, itulah, dan berkoordinasi apabila memang tidak tersedia pengaman hutan supaya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memang secara regulasi, secara aturan bisa dilakukan. Pada intinya adalah supaya wilayahnya atau arealnya jangan dijadikan lintasan untuk kegiatan yang ilegal.
Hutan itu sebetulnya bukan milik kita ya. Hutan itu bukan milik kita, hutan itu milik anak cucu atau generasi yang akan datang. Jadi untuk itu tentu saya berpesan mari kita jaga dan pelihara hutan. Ada aspek-aspek pemanfaatan yang memang bisa dilakukan, tapi semua harus kita lakukan secara legal. Ada kajian-kajian tentu lingkungan dan sejenisnya sehingga semua pemanfaatan hutan itu bisa berjalan dengan tanpa merusak lingkungan. Harapan kami tentu hutan itu bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat tentu dan kelestariannya bisa kita jaga sehingga tentu generasi kita yang akan datang bisa menikmati apa yang menjadi milik mereka sesungguhnya, bukan milik kita. Jadi sesungguhnya kami selama ini juga sudah bekerja sama ya dan memanfaatkan masyarakat yang ada. Jadi kami di lapangan itu sudah bentuk PKSM, jadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, di mana tokoh-tokoh masyarakat pecinta lingkungan kita gandeng, kita bina, kita didik, jadi bagian dari kami. Kemudian juga terkait dengan pengamanan hutan, kami juga bentuk masyarakat mitra Polhut. Jadi kalau ada kejadian yang pelanggaran di dalam kawasan hutan, esensinya mereka tentu akan melaporkan. Karena kita juga sudah bekali dengan sedikit terkait dengan ilmu-ilmu kepolisian hutan. Kemudian demikian juga dalam rangka mencegah kebakaran hutan, kita juga bentuk masyarakat peduli api. Jadi sungguhnya di lapangan itu sudah kita bentuk kader-kader itu hampir di tiap desa. Ada kader-kader kita, jadi mereka bisa berkomunikasi langsung dengan petugas-petugas kehutanan. Karena kami juga di luar kantor kami yang ada di KPH ini, jadi kami juga di lapangan dibentuk menjadi 8 resort. Jadi hampir di 8 kecamatan kami ada kantor kami. Ya tentu harapannya itu adalah perpanjangan tangan dari kami apabila masyarakat ingin berdiskusi, mendapat pencerahan terkait dengan kehutanan, program-program kehutanan, begitu juga melaporkan hal-hal kejadian pelanggaran hutan. Jadi cukup ke kantor kami yang di resort, tentu akan memperdekat, kemudian juga mempermudah pelayanan publik kami kepada masyarakat yang ada di lapangan. Kan saja langsung. Selamat sore Pak Karnoto. Jadi kami juga sudah mencoba melihat secara langsung tentang situasi Desa Pinjan yang kalau tidak salah Desa Pinjan ini termasuk dalam daerah cagar alam yang dilindungi. Arealnya kurang lebih 650 hektar area. Tapi fakta yang ada ini hutan sangat terancam oleh upaya-upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mohon dijelaskan. Baik, jadi terkait dengan tugas pokok kami dan wilayah kelola kami, jadi kami itu wilayah pengelolanya adalah pada hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian yang di Pinjan itu Suaka Marga Satwa ya, Tanjung Matop termasuk dalamnya Pinjan, itu adalah menjadi wilayah kelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah. Jadi kami tidak bisa masuk ke wilayah itu karena itu bukan wilayah kelola kami, mungkin hanya sebatas koordinasi. Kalau ada informasi hal-hal yang berkaitan di situ mungkin kita bisa menyampaikan secara informasi, tetapi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan itu kita sama sekali tidak bisa karena bukan wilayah kelola kami. Jadi begini Pak, hasil investigasi kami dengan TV Sigi ke wilayah Tanjung Matop dan sekitarnya, khususnya daerah pesisir Binontoan, daerah pesisir Gio, dan daerah pesisir Pinjan, itu areal yang masuk dalam kategori HPH itu kan cuma 650 hektar. Selebihnya itu adalah hutan produksi. Tentu ada kewenangannya Bapak di sini. Nah, fakta yang ada di lapangan bahwa sampai hari ini perambahan hutan sangat luar biasa. Bahkan alat-alat seperti hardtop yang digunakan untuk memobilisasi kayu, bantalan untuk bisa masuk ke TO itu sangat luar biasa. Nah, kami mau tanyakan nih Pak, bahwa apakah situasi yang terjadi sekarang ini Bapak sendiri dapat informasi ataukah memang ada laporan tentang aktivitas ini ke Bapak? Terkait di wilayah kelola kami, ya kami sudah dapat laporan ya, dan kami juga sudah mengambil tindakan. Jadi di wilayah kelola kami itu di hutan produksi dan hutan lindung, di situ ada areal PS ya,
izin yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Nah, dan diduga ya bahwa kegiatan penebangan liar di wilayah tersebut. Jadi kami sudah secara tertulis memberikan surat peringatan kepada pengelola PS itu sendiri untuk melakukan pengamanan yang menjadi tugas pokoknya, karena dia adalah SK Menteri sebagai pengelola wilayah itu. Dan tentu kami di dalam surat teguran itu juga kami menyatakan bahwa apabila tetap kondisi itu dibiarkan, kami tidak segan untuk mengusul mencabut kepada Menteri terhadap izin yang diberikan. Kemudian juga terhadap aparat yang di sana, KRPH juga, kami juga sudah secara tertulis memberikan teguran untuk lebih giat lagi melakukan pemantauan di wilayahnya dan mengamankan wilayahnya dari kegiatan-kegiatan penebangan liar ya, demikian. Kemudian juga Pak, kami sedikit tanyakan di sini, artinya bahwa ketika desa Pengapit Tanjung Matok ini adalah desa yang rata-rata rawan banjir. Salah satunya Pinjang, banjir yang terjadi di Bilantoa karena dia berada dalam dataran rendah. Nah, kalau situasi ini lambat antisipasinya oleh pemerintah daerah, terutama pengelola hutan ini tentu berakibat fatal terhadap masyarakat. Di satu sisi, aktivitas yang ada sekarang ini fakta yang terjadi bahwa bukannya berhenti, tapi semakin menjadi-jadi, bahkan tidak jarang keterlibatan oknum dalam perannya sebagai pelaku illegal logging. Ini terjadi di wilayah tertentu, khususnya di Tanjung Matok. Tanggapannya Pak Karnoto? Ya, tentu terkait dengan kegiatan itu kami akan mencoba lagi nanti ke sana menurunkan tim untuk melihat kondisi lapangan yang real ya. Tentu di luar kami juga melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat di situ tentang potensi bencana kalau apabila mereka terlalu melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal. Dan apabila memang masih masif kegiatan illegal logging atau perambahan di sana, tentu kita akan melaporkan kepada Balai Gakum untuk dilakukan penegakan hukum ya dari Balai Gakum. Jadi ini wilayah Politoli ya, jadi ada area penggunaan lain yang kurang lebih 149.000, jadi area penggunaan lain itu tanah milik. Nah, kemudian ada juga hutan, jadi ada 3 fungsi hutan di sini. Ada hutan konservasi, ini yang ungu, kurang lebih ya, sekitar 48 ribuan lah. Ya. Kemudian ini yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BKSDA Sulawesi Tengah gitu, di sini. Kemudian ada hutan lindung, ini hutan lindung ini yang warna biru tua, ini sekitar 40 ribuan, ini menjadi wilayah kelola kami. Dan hutan produksi ini yang biru hijau muda, ini hutan produksi terbatas, yang kuning ini hutan produksi biasa. Jadi wilayah kelola kami ini di KPH Gunung Gakum ini kurang lebih 171.000 hektar ya. Dari sekitar 220-an ribu toli-toli itu 171.000 hektar itu wilayah kelola kami. Ini batas kabupaten, jadi ini Bol, ini Kabupaten Bol ya. Ini Kokobupa sini. Jadi Pak, kalau permasalahan tambang di Buol itu mereka melintas masuk ke toli-tolinya dari mana itu Mas? Ini ya letak sini. Itu Buol ya, masuk Kabupaten Buol. Kemudian dari Janja, ini Kecamatan Pasio, jadi melintas ini. Oh. Selain itu tidak ada jalan lain Pak ya? Jadi akses satu-satunya mungkin di sini, kecuali dia lewat Sungai Tambong, tapi berarti melawan arus. Ya. Kalau dari Bol lewat Sungai Tambong melawan arus, atau mungkin dari Mulyasari sampai lewat bikin jalan tikus ya, jalan baru yang kalau luar itu tidak ada. Jalan tikus. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.